Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi sama aku Sally. Nah, mumpung masih jam istirahat, hari ini aku mau coba buat video untuk teman-teman. Sebelum aku buat video, aku mau mengucapkan selamat tahun baru teman-teman. Semoga di tahun 2022 ini Allah kasih kita keberkahan, Allah ridhoi kita, dan Allah jaga kita. Serta semoga apa yang teman-teman cita-citakan terkabul di tahun ini ya. Amin. Teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, aku itu kemarin akhir tahun melakukan serangkaian pemeriksaan di rumah sakit di daerah Salemba. Dan maaf ya, bentar. Dan aku ngerasa kayak setelah sekian lama perjalanan aku mencari rumah sakit dan dokter-dokter, aku kayak ngerasa kenapa nggak dari dulu ya aku melakukan pemeriksaan di sini gitu. Walaupun pada akhirnya aku juga pindah lagi rumah sakitnya, karena di rumah sakit yang ini tuh jadi ada adab tertentu, norma-norma tertentu yang tidak memperbolehkan untuk proses kehamilan buatan gitu. Jadi akhirnya aku pindah rumah sakit yang lainnya tapi dengan dokter yang sama. Hari ini aku kasih gambaran sedikit tentang hasil pemeriksaan aku kemarin, walaupun pembahasannya bukan itu ya teman-teman. Jadi kemarin itu hasil pemeriksaan aku di rumah sakit itu adenomiosisnya masih ada, endometriosisnya bercak-bercak aja, terus perlengketannya lumayan parah, perlengketan antara usus dan ovarium aku. Bisa jadi dari efek samping operasi yang pertama, bisa juga karena terpuntirnya kista yang pertama kali waktu aku operasi. Jadi dia kan pecah duluan tuh. Terus juga ada nodul itu kayak semacam bisul, mohon maaf, di dekat anus. Dan hal-hal tadi yang aku sebutin itu berkolaborasi akan menyebabkan nyeri yang sangat hebat menurut dokter. Nah, aku bilang sama dokter, tapi alhamdulillah aku tuh udah nggak pernah ngerasain nyeri apa-apa dok gitu. Jadi kalau dulu kan aku selalu merasa nyeri perut bawah, terus pinggang aku juga nyeri, terus mohon maaf bokong aku, pantat aku tuh sakit banget. Sakitnya tuh kayak berat gitu loh teman-teman. Terus juga aku sering mual muntah, dan kaki aku juga kalau lagi kumat kaki aku tuh kayak nyeri, nggak bisa digerakin gitu, kayak berat teman-teman. Tapi alhamdulillah semua hal itu tuh tidak pernah lagi aku rasain. Dokter pun mengapresiasi banget, wah hebat loh kamu gitu. Bisa merubah pelan-pelan pola hidup aku gitu. Nah di sini yang pengen aku bahas itu nyerinya itu, karena mungkin teman-teman yang masih merasakan nyeri itu pasti banget mengganggu kehidupan teman-teman. Aku pun pernah melewati semua itu. Dulu aku bisa-bisa nggak tidur semalaman kalau kumat, si nyerinya ini lagi kumat gitu. Sebelum aku pakai obat supositoria itu biasanya aku nggak akan bisa tidur, sampai mungkin kalau tetangga aku lihat tuh orang kayak gangguan jiwa kali ya gitu. Karena aku biasanya buka pintu, terus aku duduk di depan pintu, pokoknya nggak bisa dibayangin deh, itu ngeri banget kalau menurut aku nyerinya gitu. Dan itu malam-malam mungkin orang akan menganggap serem banget tuh orang gitu. Nah teman-teman, aku pengen berbagi gimana pencapaian aku bisa sampai nggak nyeri lagi, tidak ada keluhan lagi. Jadi kalau dulu misalnya nyerinya, haidnya yang nggak bener, dan sekarang semuanya jadi alhamdulillah bener. Kalau menurut aku itu adalah penggabungan antara rohani dan jasmani. Kenapa rohaninya duluan? Karena menurut aku kesehatan mental, spiritual, emosional itu adalah yang pertama kali ya. Jadi kalau misalkan mentalnya udah sehat, insya Allah kita bisa berlanjut untuk mengelola pola hidupnya, pola nutrisi dan pola olahraganya. Tapi kalau misalkan hati dan pikirannya belum benar, itu agak susah berlanjut ke pola gaya hidupnya ya. Akhir-akhir ini yang sering aku lakukan adalah aku jujur masih cetek banget ilmu agamanya, semuanya masih bener-bener aku pelajarin teman-teman. Tapi aku coba misalnya yang tadinya aku zikirnya bolong-bolong, ini aku coba untuk berzikir setiap waktu, setiap saat gitu. Di sini aku bener-bener sama sekali nggak bermaksud sombong dan ria atau segala macam. Ini bener-bener berdasarkan pengalaman aku ya yang selama ini aku rasain gitu. Jadi lebih pendekatan diri sama Tuhan, sama Allah. Kalau aku jadi aku sering dengerin Ustadz Riza Syafiq, terus Ustadz Khalid Basalamah, terus Ustazah Oki, atau Ustadz Adi Hidayat gitu. Atau teman-teman mungkin punya panutannya masing-masing, itu bisa dilakuin banget. Jadi itu pelan-pelan kayak menyehatkan mental kita ya bagi aku. Dan jujur aku pernah mengikuti tes rohani atau tes kejiwaan dengan dokter spesialis jiwa.
Jadi dulu 2019 itu hasilnya sampai 3 kali aku tes itu invalid. Sampai aku tambah stres gitu loh, kok gue kayak gini. Dan tes yang kedua kemarin akhir tahun 2021 dan itu insya Allah alhamdulillah hasilnya baik. Padahal aku ngerjainnya juga cepet banget yang kemarin itu, tapi aku ngerjain paling duluan dan hasilnya bagus gitu. Aku tuh ngerjain cepet banget dan hasilnya bagus. Terus aku nggak banyak-banyak tentang rohani. Aku tahu teman-teman mungkin lebih pandai dari aku, lebih hebat dari aku. Ini sekarang kita balik ke jasmaninya. Jadi jasmani itu teman-teman jangan berpikir tentang makanan terus ya, sedangkan olahraganya tuh kayak ngilang gitu aja gitu. Jadi teman-teman selalu berfokus dengan makan. Nah, olahraga itu juga penting banget. Jujur aku bukan orang yang gesit dalam berolahraga. Aku tuh pemalas banget untuk olahraga, tapi aku usahakan untuk selalu bergerak. Di ruangan ini pun aku akan bergerak semampu aku nonton pakai YouTube atau ngapain lah, pokoknya stretching gitu teman-teman. Nah, untuk olahraga teman-teman bisa nonton channel-channel olahraga yang teman-teman suka. Teman-teman mau zumba, senam, aerobik, body language atau yoga, terserah, itu sesuai dengan kemauan teman-teman. Nah, selanjutnya atau yang terakhir teman-teman, ini tentang pola nutrisi atau pola makan. Jadi ini yang paling banget sering dikeluhkan oleh teman-teman. Jadi teman-teman, di sini aku mau bilang atau mau cerita kalau aku itu tidak mengkerucutkan atau tidak memploting makanan khusus untuk orang endometriosis. Aku memakan makanan sehat pada umumnya, pada orang global. Jadi aku berpegangannya pada Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS atau indikator penyakit tidak menular atau PTM. Jadi kalau misalnya teman-teman terlalu makan banyak gula bisa menyebabkan diabetes. Sedangkan si diabetes ini adalah the mother of disease. Terus kalau misalkan makan garam kebanyakan jadinya hipertensi. Kalau makan lemak jadinya kolesterol. Jadi itu aja sih. Kalau hal-hal yang lain yang harus makan makanan organik, enggak kayak gitu teman-teman aku. Jadi makanan aku ya makanan sehat pada umumnya aja, tapi walaupun itu aku sesuaikan dengan kondisi tubuh aku. Contohnya aku ini adalah orang yang hiperestrogen, jadi aku coba untuk menghindari makanan-makanan yang mengandung estrogen. Contohnya olahan dari kedelai. Walaupun aku nggak mengklaim diri 100% bebas dari kedelai ya, enggak gitu, cuman mengurangi. Jadi yang pertama kali teman-teman harus tahu itu ya teman-teman mengenali dirinya teman-teman dulu gitu. Jadi jangan pusing-pusing amat gitu. Contohnya kayak aku makan oatmeal, pernah aku diprotes sama teman-teman, katanya oatmeal yang aku makan masih mengandung gluten. Iya banget, memang masih mengandung gluten untuk merek yang aku makan. Kalau teman-teman mau beli yang free gluten atau nggak ada glutennya sama sekali, itu di marketplace banyak banget. Tapi kalau aku makan yang aku punya dan sesuaikan dengan budget aku, karena ya aku berobat itu nggak murah teman-teman. Jadi jadi maksud aku gini, aku menyesuaikan dengan kondisi keuangan aku. Jadi untuk pengobatan aja tuh teman-teman, bukan aku mengeluh ya, aku hanya sharing. Aku tuh pernah sampai jual mobil yang aku biasa pakai kerja. Terus aku juga jual rumah, walaupun alhamdulillah Allah kasih gantinya, tapi segitunya perjuangan aku untuk melakukan pengobatan. Jadi aku tidak muluk-muluk harus makan sayuran organik, makanan-makanan yang berkualitas tinggi yang mahal, enggak. Aku makan biasa aja dari tukang sayur, tapi aku sesuaikan dengan kondisi tubuh aku. Makanya teman-teman harus mengenali dirinya teman-teman sendiri. Untuk menunya aku rasa di channel YouTube makanan-makanan sehat itu banyak banget. Teman-teman nggak usah fokus ke endometriosisnya, diet untuk orang sehat pada umumnya aja dulu ya teman-teman. Terus kalau misalkan memang teman-teman sudah mengenali dirinya, teman-teman harus kuatin niatnya. Jadi ini malu niat yang sering banget aku bilang, kalau niatnya udah kokoh, insya Allah godaan-godaan itu akan hilang dengan sendirinya. Kayak aku nih suka banget buah mangga sebenarnya, dan kemarin kan musim mangga nih, tapi karena sudah niat, jadi kayak keinginan untuk makan mangga itu walaupun ada nggak banyak banget gitu. Jadi cuman nyobain ya udah gitu. Kalau dulu tuh bener-bener aku makan banyak-banyak, tapi kalau sekarang kayaknya udah udah dengan sendirinya gitu, ya udah nggak pengen gitu. Terus kalau menurut aku jangan banyak mengeluh. Jadi kalau aku tangkap teman-teman yang nge-DM itu, hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu dikeluhkan itu kayak jadi masalah yang besar banget gitu. Itu mah kalau menurut aku tambah bikin pusing diri sendiri sih gitu. Terus
Jangan membesar-besarkan masalah. Contohnya misalnya sebenarnya si endometriosisnya atau si adenomiosisnya tuh lagi nggak sakit, tapi teman-teman mengulang-ulang kalau ini tuh sakit banget kalau lagi kambuh gitu. Iya, sebelum dia kambuh, yuk coba kita memperbaiki diri dulu gitu. Innallaha ma'asobirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi teman-teman memang harus banyak-banyak bersabar dan banyak-banyak ikhlas gitu. Jadi jangan ngomong terus kenapa saya begini ya, kenapa bukan orang ya, kenapa saya belum punya anak ya, enggak. Jadi la in syakartum la yazidanakum, kalau kamu bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmatmu gitu teman-teman. Nah, segitu dulu kayaknya sharing kita hari ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Ini banyak banget geluduk teman-teman dan banyak banget kilat dari kaca kamar aku, jadi aku kayak takut banget, kayak jeder-jeder gitu. Nah, segitu dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.